Suatu hari, ibu, bapak, saudara-saudara semua harus punya konsep. Sederhana sekali, tapi konsep itu akan memberi dorongan dan semangat untuk bisa mencapai suatu kemajuan. Konsepnya begini: jangan pernah berpikir menjadi karyawan seumur hidup. Setuju nggak saya ngomongin? Betapa bodohnya, maaf saya pakai kata kasar, betapa bodohnya seorang karyawan. Kalau di benaknya konsepnya begitu, ya udahlah, aku akan mengabdi di perusahaan ini sampai aku mati nanti. Wah, repot kalau sampai mati. Maaf, itu salah. Milikilah sebuah konsep di benak ini, kecil saja, nggak besar. Komponen yang menyimpan konsep itu kita pun nggak tahu bentuknya seperti apa, dia ada di bagian mana dari pikiran kita nggak tahu. Tapi itu ada, yaitu konsep. Aku tidak boleh terus-menerus menjadi karyawan. Dalam hati masing-masing menjawab, siapa yang ada di dua perusahaan ini yang sudah punya konsep itu? Nggak boleh. Nah, untuk memiliki konsep itu, sadari satu hal yang sederhana. Hidup ini maju atau mundur? Hidup ini pasif atau aktif? Hidup ini berkembang atau mandek? Ngerti ya pertanyaannya? Loh, saya tanya, tahu pertanyaannya? Jadi hidup ini bagaimana? Aktif, berkembang, maju. Hidup yang statis itu namanya monumen, tidak bisa dikembangkan apa-apa lagi. Nah, sebagai karyawan, tadi waktu saya mendengar penjelasan Pak Wijaya, wah ini luar biasa. Kalau saya berkata betapa untungnya kalau waktu itu saya bisa bekerja di perusahaan ini, karena pimpinan dan pemilik perusahaan ini memikirkan tidak hanya tenaga, skill, keahlian saudara yang akan memajukan perusahaan ini, tapi sebaliknya, para pimpinan di perusahaan di mana saudara bekerja memikirkan kemajuan hidup saudara semua. Itu kan hebat, bukan? Dengan mengorbankan hari Senin untuk kumpul di sini, walaupun tidak semua bisa hadir. Saya dengar yang dari Surabaya juga bisa dihadirkan di Jakarta. Pernah nggak terpikir seharusnya perusahaan rugi berapa dengan mandeknya berapa jam ini? Betul tidak saya pikir itu? Kalau saya punya perusahaan aja, saya akan mikir ini hari Senin. Pertama Pak Wijaya menghubungi saya, bilang, apa nggak keliru hari Senin kan hari kerja? Maksud saya, ini akan rugi berapa karena mandek. Tapi pemimpin dan pemilik perusahaan di mana saudara bekerja itu memikirkan masa depan saudara semua. Setuju kalau ini? Sehingga kalau ada di antara ibu bapak saudara merasa terpaksa untuk hadir di sini hari ini, kata terpaksa itu singkirkan dulu. Ternyata ada maksud yang jauh lebih indah yang Tuhan siapkan lewat acara ini untuk masa depan kita semua. Saya akan mulai dengan 3 hal dulu, ya. Yang tadi sebagai pendahuluan simpan. Saya mulai dalam 3 hal dulu. Seorang bernama Paulus pernah menuliskan sebuah tulisan yang luar biasa, bahwa yang disebut manusia itu punya 2 dimensi kehidupan. Saya ulangi, tulisan ini ditulis pada awal abad yang pertama Masehi. Sebelum dia tidak ada yang pernah menulis bahwa manusia itu terdiri dari 2 dimensi. 1 dimensi fisik, kalau bahasa spiritual namanya lahiriah, fisik. 2 dimensi batin, spiritual. Nah, kalau setiap manusia selalu menyadari bahwa ada 2 dimensi ini dalam hidupnya, maka kita jamin manusia itu gak akan jadi jahat, gak akan jadi koruptor, gak akan berlaku tidak adil, tidak akan jadi pencuri, perampok. Tidak. Kalau manusia menyadari 2 dimensi ini. Nah, selama manusia tidak pernah menyadari ada 2 dimensi ini dalam hidupnya,
Maka saya tanya dulu kepada semua rekan-rekan yang hadir hari ini, selama manusia belum tahu bahwa dia adalah dua dimensi dalam hidupnya, yaitu lahiriah, fisik, dan batiniah atau spiritual. Pertanyaan saya minta rekan-rekan menjawab. Maka manusia akan lebih menitik beratkan, diurus, dijaga, dirawat dimensi yang mananya? Lahir. Karena tidak mengerti ada dimensi yang kedua dalam hidupnya. Nah, ternyata manusia yang tidak bisa mengerti ada dua dimensi dalam hidupnya, mereka pasti jahat. Maaf, saya tidak menghakimi berkata jahat, karena ini faktanya. Dimensi lahir, ya, itu dibuat oleh Tuhan pencipta kita dari mana? Ngerti pertanyaan? Dari mana dan dari apa? Ayo jawab. Fisik kita, lahiriah kita dibuat oleh pencipta kita dari mana dan dari bahan apa? Ayo gak usah ragu-ragu. Kita diskusi, senang kalau interaktif. Dari tanah. Dari tanah. Yang lain setuju dengan Pak Teguh? Nah, karena yang lahir ini dibuat dari tanah, maka yang bisa memuaskan yang lahir ya harus dari tanah. Dimulai dari makanan. Ada enggak orang berbuat gini, terus dapat nasi nangkap dari udara? Ngerti ilustrasi ini? Ada tidak? Tidak ada. Semua kebutuhan perut kita itu ternyata dari tanah. Sebab memang fisik ini dari situ. Walaupun sampai hari ini di Papua masih ada orang yang telanjang hanya pakai kotek karena asali saja, ya. Iya, saya harus cerita ini. Dari kemana sampai tadi saya tuh bingung. Tim kami yang di Wamena lagi kesulitan. Saudara, kemarin pagi bensin di Wamena itu masih bisa didapat dengan harga 1 liter premium 150.000 rupiah. Saya hampir gak percaya. Sore saya dapat kabar 150.000 pun tidak ada barangnya. Nah, kami punya sekolah yang harus pakai listrik, genset karena komputer. Wah, kami panik. Sampai tadi ini sebelum nyampe ke ruang seminar ini, saya ngecek ke sana, nggak ada solusi. Jadi kalian bagaimana? Ya saya tunggu sampai ada pasokan. Nah, untuk ke Wamena semua harus pakai pesawat dari Sentani. Saudara bisa bayangkan, di daerah-daerah Wamena itu semen 1 sak paling murah itu 1 juta, paling murah. Belum lagi aku sampai ke kampung-kampungnya, wah bisa sampai 2 juta 1 sak. Nah, di situ jahatnya, korupsinya makin gede korupsinya. Karena semua proyek pemerintah di markup begitu tinggi. Nah, ini contoh. Nah, saya kembalikan. Jadi ketika perut kita merasa lapar, maka yang bisa memuaskan adalah semua makanan dari tanah. Kita harus pakai baju, bukan? Ada sandang. Semua bahan baju, bahan kain, diambilnya dari mana? Dari tanah. Oke? Terus kita berkembang. Hidup masih perlu yang lain, sepatu, jam tangan, aksesoris, baik yang asli maupun yang imitasi. Arti aksesoris ya, gelang, cincin, semuanya itu dari mana bahan-bahan itu? Dari tanah. Sepatu dari kulit binatang. Binatang hidupnya dari TV, laptop, tablet, mobil. Itu kan kebutuhan. Ya, walaupun bukan primer. Dari mana bahan-bahan untuk membuat itu? Mikir dari mana? Dari tanah. Jadi seluruh yang kita butuhkan untuk satu badan ini saja, itu ngambilnya dari tanah, luar biasa. Tapi kenyataannya, Nabi Isa pernah berkata begini, percuma ada seorang bisa memiliki seluruh dunia, maka tetap ada bagian yang kosong di hidupnya. Nah, saya mencerna kalimat itu.
seluruh dunia bisa dimiliki oleh seorang. Siapa pernah dengar kehidupan Sultan Brunei Darussalam? Nama Sultan Brunei ini adalah nama yang terpanjang di seluruh dunia. Serius. Jadi kalau disebut lengkap, nama Sultan Brunei ini terdiri dari 67 kata. Nggak ada orang namanya sepanjang itu. Saya pun nggak akan ngafalin, ngapain. Tapi saya klik di Google. Atau mungkin sudah ada tambahan. Karena tiap kali Sultan Brunei menghasilkan sesuatu, maka pemerintah menambah satu nama lagi. Yang saya tahu sudah 67 kata ya. Ini siapa begitu. Dia orang paling kaya sedunia. Dia bisa buat apa saja. Orang ngikuti di sosial media, setiap 1 menit kekayaan Sultan Brunei bertambah sekian ribu US dollar setiap menit. Luar biasa. Tapi dengar, tetap ada bagian yang kosong di hidup manusia yang harus diisi untuk memuaskan. Nah, pertanyaannya, di bagian yang mana yang kosong? Batin ya. Mengapa yang batin ini nggak pernah bisa dipuaskan dengan yang dari tanah? Siapa bisa jawab? Asalnya dari mana yang batin ini? Ayo, asalnya dari mana yang batin ini? Dari Tuhan Pencipta. Nah, bagian ini yang tidak akan pernah puas dengan sudah mengumpulkan kekayaan sebanyak apapun juga, masih kosong. Saya tanya dulu sebelum maju karena ini poin penting. Kalau di bagian poin ini rekan-rekan tidak bisa mengertinya, maka berikutnya akan sulit. Setuju dengan konsep ini? Bahwa manusia terdiri dari 2 dimensi, apa dan apa? Lahir dan batinia. Maka yang batinia ini karena bukan berasal dari tanah, maka yang batin tidak bisa dipuaskan dengan yang dari tanah. Karena yang batin ini asalnya dari Pencipta kita, berarti yang bisa memuaskan hanya dari Dia. Maka itu lahirlah agama. Orang mencari sesuatu untuk mengisi yang batin. Tapi sayang, setelah agama-agama muncul, maka agama pun termanipulasi dengan materi. Maka itu jadi rusak. Oke, kita nggak bicara agama, kita bicara kehidupan. Ketika suami istri bisa tercukupi dengan materi, tapi kenapa dalam rumah tangga yang tercukupi materi tetap ada masalah? Jawabannya karena yang batin tidak diurus, hanya yang kelihatan. Siapa yang sudah sering dengar ungkapan ini? Anak-anak itu gak akan puas apabila orang tuanya menyediakan fasilitas hidup yang wah. Setuju ngomong ini? Anak-anak lebih mengutamakan hati orang tuanya daripada barang orang tuanya. Kalian catat ini, supaya yang belum menikah besok kalau menikah mengerti. Dan dunia sudah membuktikan bahwa anak-anak yang berkecukupan, berkelebihan secara materi, kenapa mereka tetap nakal, tetap rusak? Karena ada yang kosong. Batin itu tidak bisa diisi dengan benda-benda yang duniawi, karena asalnya beda. Setuju sampai di sini? Nah, kalau begitu kita melangkah. Jadi kalau ada pertengkaran suami istri, nggak bisa berkata, termasuk anak yang berontak pada orang tua. Orang tua nggak bisa berkata gini, suami nggak bisa berkata seperti ini kepada istrinya, istri nggak bisa berkata seperti ini pada suaminya. Loh, kan kami
lagi sudah mencukupi keperluanmu. Kurang apa? Tabletmu ada berapa? Kamu sudah punya mobil. Lihat teman-teman kau punya mobil. Berapa kali suami berkata kepada istri, kurang apa lagi aku? Mungkin ada suami berkata gini, tiap bulan kamu ganti jam Rolex. Keren. Mobil merek apa yang aku gak bisa berikan kepada kamu sebagai istriku? Ini contoh-contoh. Pernah dengar nggak ada keluarga berantem gara-gara ini dan menunjukkan materi? Bukan itu. Ada kepuasan batin yang harus terisi, dan itu harus Tuhan yang mengisinya. Karakter jadi jahat, sifat jadi kurang ajar, maaf. Karena yang batin ya mau diisi dengan yang duniawi, maka terjadi benturan, dan orang itu nggak akan merasa puas dalam hidupnya. Saya tanya dulu kalimat ini supaya kita yakin betul. Apakah rekan-rekan setuju akan kalimat ini, bahwa materi sebanyak apa yang bisa didapatkan oleh seorang manusia, maka manusia itu akan tetap merasa kurang? Setuju atau tidak? Maka itu dalam dimensi kehidupan kita harus bicara dua ini. Jangan cuma satu saja, karena gak akan ada habisnya yang namanya manusia ini. Maaf, Tuhan membedakan antara kita dengan binatang di bagian ini. Kepuasan binatang itu cuma satu, kalau bisa makan, titik. Betul? Ayo kita ngajak peliharaan kita ke mall, tanyain kamu mau perlu apa. Kalau mereka bisa jawab makan, udah cuma itu. Jangan ditawari perfume, ya enggak, jangan ditawari tas yang merek. Betul enggak istilah ini? Mereka butuh enggak? Enggak. Makan saja, selesai. Karena mereka hanya satu dimensi, fisik. Binatang itu cuma lahiriah saja. Mereka enggak punya batin. Karena memang begitu Tuhan berfirman. Walaupun bahan dasar manusia dan binatang, maaf saya berkata, walaupun bahan dasar tubuh manusia dan tubuh binatang itu sama, yaitu dari tanah, tapi pencipta kita berkata, maka dihembusi manusia itu dengan nafas hidupnya. Itulah roh. Maka itu manusia jadi punya dua dimensi, yang batin ini tadi. Maaf, bagi yang belum menikah tapi sudah pacaran 16 kali putus terus, misalnya ada di ruangan ini, jangan coba-coba. Ya maaf ya, ini kan biasanya anak-anak muda ada konsep yang salah. Pacarku nomor 1, sudah minta macam-macam engkau beri sampai hampir bangkrut aku, tetap nggak puas, putus. Nomor 2 juga begitu, nomor 3 sampai nomor 16 juga begitu. Mulai hari ini ubah konsep saudara. Ajari dia untuk bisa punya kepuasan batinnya. Harus seimbang. Harus seimbang. Tidak bisa tidak. Tadi kalau Pak Wijaya berkata, kenapa para pemimpin Indonesia yang taat agamanya dalam agama apa saja tetap korupsi? Karena yang dikejar adalah yang jasmani, yang lahiriah. Mereka tidak memikirkan yang rohani. Saya nggak tahu siapa pernah ngikuti ini acara di Metro TV, sudah agak lama. Salah satu reporter yang saya kenal tiba-tiba ngungkap, ya, tapi disamarkan. Reporter Metro TV ini mencari keluarga, entah istri atau suami, biasanya istri, dan anak-anak para koruptor yang sudah ketangkap. Saya kaget waktu lihat tayangan itu. Nggak ada yang merasa bangga kalau bapaknya atau suaminya bisa kaya raya karena koruptor. Semua yang diwawancara tapi disamarkan, katanya kalimatnya sama, kami malu. Selesai tayangan itu, harapannya ya yang mau korupsi mikir, ternyata tidak, itu lanjut terus. Walaupun tahu keluarga ini malu,
Maaf ya, saya percaya di ruang ini gak ada anaknya koruptor kok, karena tampangnya kelihatan. Maaf. Ngerti ya? Kira-kira kalau orang tua kita, walaupun kita terpenuhi materi kita, tapi soal korupsi secara jujur, kita nggak malu? Nggak mungkin, betul? Jadi mulai hari ini dalam hidup, fokus kita nggak boleh cuma ke satu hal, yaitu materi. Pikirkan yang batinnya juga. Harus. Kalau ini tidak imbang, maka terjadilah kekacauan dalam hidup kita. Semua bisa kacau karena ketidakseimbangan ini tadi. Saya beri contoh lain. Otak ini bisa lapar tidak? Yang lapar gak cuma perut loh. Salah kalau kita berkata yang lapar hanya perut. Otak bisa lapar tidak? Nah ya, gak usah ragu-ragu. Otak bisa lapar tidak? Bisa. Nah, perut lapar karena dibuat dari tanah, maka diisi dengan yang dari tanah, makanan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengenyangkan otak yang lapar? Masa kau tahu? Gini aja dah. Laparnya otak itu berbentuk apa? Kita harus tahu. Ayo, laparnya otak berbentuk apa? Pengetahuan. Otak itu lapar juga. Saya bangga kalau melihat anak-anak kecil itu dididik oleh orang tuanya dari kecil, itu lapar buku. Itu pasti dia orang hebat. Nah, generasi yang lahir sebelum tahun 80-an itu generasi yang salah, termasuk saya ini keluaran tahun 50-an. Yaitu karena zaman itu buku masih barang mahal di Indonesia. Bahkan saya sampai kelas 4 SD saya masih pakai batu tulis, sabak istilah dulu ya. Saya percaya di ruangan ini nggak ada lagi itu yang pakai. Betul. Pakai batu tulis, nggak ada buku. Bagaimana mau pintar? Nah, kalau mau catat semua pengetahuan perlu berapa meter tuh tingginya. Batu tulis itu kan cuma 2 muka. Halaman depan habis digosok, terus penuh belakang gosok lagi. Lah kapan nyimpennya? Saya masih ingat waktu kecil namanya anak-anak. Saya pulang lari-lari, saling guyon keprok-keprok, pecah juga ini. Harus beli lagi. Terus penulisnya namanya grade. Nggak tahu dibuat dari apa ya. Dan itu cara mempertajamnya digosok aja di lantai sampai lancip baru buat nulis. Nah, bayangkan. Maka itu kalau saya bisa melihat generasi sekarang, anak-anak rajin buku, wah luar biasa. Maka saya menganjurkan ya, semua orang yang saya kenal menghadiahi manusia harus buku. Mau yang ulang tahun, mau yang menikah, ya, mau bayi lahir harus hadiah buku. Serius. Sekarang sudah maju, di toko-toko buku sudah banyak buku untuk bayi. Nah, kan aneh, ternyata gambar-gambar. Kalau bayi-bayi itu sehari 2 kali dilihatkan gambar-gambar ini itu masuk. Maka sejak bayi dididik begitu, dia akan sering lapar pengetahuan. Terus buku. Ingat waktu Harry Potter pertama kali keluar, itu kan tebel-tebel sampai 600 halaman. Ya enggak, 600 lembar, bukan 600 halaman. Saya lihat anak-anak itu, wih, ke WC maaf dibawa bukunya, makan mulutnya membukain buku sampai kumel-kumel buku itu. Saya tuh mikir dulu zaman saya membaca begini jadi bantal itu. Betul enggak? Karena buku itu langka. Nah, jadi pikiran kita bisa lapar itu dengan buku mengenyangkan. Siapa pernah membuat penelitian? Walaupun saudara ada yang belum punya anak, pasti tahu. Cek ini. Siapa pernah memperhatikan kalau ada bayi, ya, entah itu anak kita, anak teman, anak saudara, pokoknya bayi. Apa yang terjadi pada bayi itu? Begitu kita masukkan jari telunjuk kita ke tangannya, bayi itu langsung bagaimana? Genggam. Lah saya meneliti itu, ada apa? Ternyata ada 3 hal yang muncul di bayi itu. Saya beri contoh. Beda atau tidak, walaupun kita masih muda, kalau kita naik tangga, ada pegangan kiri kanan dan tidak ada. Beda tidak? Bedanya di mana? Walaupun kita masih muda,
jalannya bukan begini gitu ya. Tapi rasa beda kalau naik tangga nggak ada pegangannya. Coba bedanya di mana? Secure, rasa aman. Dan itu yang diciptakan Tuhan untuk semua manusia di dunia, termasuk presiden pun waktu masih bayi begitu juga. Bayi itu akan merasa aman kalau dia tahu ada telunjuk. Saya pernah nyoba dipegangin sendok, nggak dipegang tuh. Tapi kalau telunjuk, langsung. Pernah coba ditarik, ditahan bukan? Nah itu rasa aman. Contoh, siapa pernah naik pesawat, tiba-tiba turbulen, goyang, pasti cari pegangan bukan? Nah itu kan lucu, mau pegangan apa, jatuh semua. Betul enggak? Tapi ternyata tangan ini, apalagi kalau bisa, berapa kali terjadi itu sampai guyon. Orang itu pergi sendiri, nggak ada teman, karena goyang, tangan sebelah dipegang, orang penumpang sebelahnya. Udah nggak ada rasa malu sudah. Jadi memegang tangan seseorang itu menimbulkan rasa aman. Nah itulah batin. Itulah batin. Itu nggak bisa pegangin duit, ya nggak ngerti. Ngerti maksudnya? Nggak bisa. Yang kedua, bagi seorang bayi ketika telunjuk kita dimasukkan, dia pegang erat, dia merasa ada yang sayang dia. Waktu itu kita pegang terus. Ya, elusan tangan. Tuhan menciptakan syaraf-syaraf di jari tangan kita ini luar biasa. Pernah ada penelitian dan itu betul. Bayi lahir sampai umur 3 bulan enggak pernah digendong, enggak pernah disentuh dengan tangan, tapi diberi makanan yang cukup sehat, baju-baju yang mahal. Ternyata dokter menemukan bayi ini enggak bertumbuh secara fisik karena enggak ada interaksi dengan geseran tangan dan mati. Itu yang mengagetkan, mati. Maka itu sentuhan untuk tangan kita untuk bayi itu sangat berarti. Karena Tuhan menciptakan sesuatu. Nah ini aneh, bentuk fisik, tapi yang merasa puas adalah batin. Maka itu begitu bayi dipeluk sama. Nah dari situ saya meneliti tahun 70-an yang lalu. Siapa masih ingat? Banyak orang tahu tapi tidak pernah menyadari. Walaupun kita tidak kidal, pernah nggak kita sadar kalau kita gendong bayi, kepalanya di tangan mana kita? Ayo, yang cowok-cowok juga mikir dong. Walaupun, ayo, coba, enak nggak kalau gendong bayi kepalanya di tangan kanan kita? Nah itu saya sempat buat riset gara-gara itu. Saya nggak tahu kenapa Tuhan memberikan banyak ide untuk menemukan hal-hal yang sederhana orang nggak pernah mikir. Nah kalau sudah begitu, saya harus cari literaturnya. Pasti ada alasan mengapa kita kalau gendong bayi harus di tangan kiri kepalanya. Pasti ada alasan. Lama saya menunggu. Buat kami orang-orang Jawa, saya ada keturunan Jawa juga, kenapa begitu bayi digendong, diambil oleh ibunya nangis, langsung enak di pundak kiri meletakkan? Coba rasakan, aneh bukan? Kenapa kok nggak enak kalau di pundak kanan? Walaupun bisa, tapi rasa nggak aman gitu pundak kiri. Nah dulu orang-orang tua kami berkata, lu kok langsung digendong ibunya? Ya kenal baunya. Ternyata bukan karena bau badan ibunya. Nah akhirnya saya menemukan, saya kalau saya mencari hal-hal seperti itu, saya selalu pakai 2 penemuan. 1 ilmiahnya, 2 literaturnya. Ternyata satu-satunya manusia yang pernah menulis mengapa kalau gendong bayi harus kepalanya di tangan kiri kita, Raja Sulaiman. Dalam Al-Quran ada, dalam kitab suci Injil ada. Raja Sulaiman dalam kitabnya yang namanya Kidung Agung pasal 2 ayat 6, dia menulis, kepalaku ada di bawah tangan kirimu dan tangan kananmu memeluk aku. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan literatur yang lain
kecuali tulisan Raja Sulaiman ini. Ternyata Tuhan sendiri kalau menggendong kita itu di tangan kirinya kepala kita diletakkan. Wah, waktu saya menemukan itu, saya nggak cuma terharu, lebih daripada itu. Beberapa waktu kemudian saya ketemu ilmiahnya waktu saya di Singapura tahun 81. Ternyata satu-satunya suara yang continue, yang terus menerus didengar oleh semua janin waktu masih dalam kandungan adalah detak jantung ibunya. Waktu saya menemukan itu, saya kagum. Jantung di kiri atau kanan? Kalau jantung di kanan itu ada masalah itu namanya. Jangan sampai itu. Maka itu mengapa pencipta kita memberi hukum dan ditulis oleh Raja Sulaiman bahwa bayi itu kalau kita terima di tangan kiri kita karena dekat dengan jantung. Maka itu begitu seorang ibu meluk, bukan meluk ya harusnya, ngempok bahasa Jawanya atau bahasa Betawinya apa ya, ditaruh di dada kiri, dia langsung diam karena dia tahu ini ibuku. Kan detak jantung kita beda semuanya, nggak ada yang sama ritmenya, hanya bayi itu yang tahu. Waktu saya mempelajari itu, saya bilang Tuhan kau luar biasa. Nah inilah hal yang kedua yang bayi butuhkan, bukan makanan, bukan macam-macam, bukan. Coba kasih pakaian yang jutaan rupiah bayi itu, ngerti nggak? Enggak. Malah saya pernah mencoba, bayi itu lebih suka telanjang loh. Loh betul enggak? Maka itu kenapa awal-awal bayi pakai pampers pasti berontak. Betul enggak? Enggak enak. Jangan coba. Pokoknya enggak enak lah, percaya. Kan ganjel gitu ya, coba bayangkan. Nah mereka juga begitu. Mereka itu lebih senang sentuhan tangan orang tuanya. Maka itu kenapa kalau pagi waktu mereka bangun, terus kakinya mereka kita pegang, bisa nendang-nendang. Itu senangnya. Nah para ahli anak menemukan bahwa reaksi sentuhan tangan orang tua kepada bayi itu membuat pertumbuhan syarafnya, pertumbuhan tulangnya, sel-sel hidupnya itu bertumbuh luar biasa, sentuhan. Maka itu kenapa semua bayi kalau lahir, kalau bangun pasti nangis dari tidur, karena mau digendong, mau disentuh. Itu luar biasa. Maka itu kalau jadi orang tua ya saya paling marah. Kalau saudara pernah dengar kata pelecehan, ya jangan cuma mikir seks. Enggak, saya menemukan pelecehan yang sederhana. Menurut saudara, anak-anak kecil itu suka nggak pakai pakaian pesta? Coba lah bayangkan sebentar. Suka nggak pakai pakaian pesta? Tidak. Maka itu kalau anak kecil pakai pakaian pesta, nggak sampai 2 jam copot semua. Alasannya 2. Pertama, gatal. Buat anak itu, betul nggak? Nah ini pelecehan, ini abuse buat saya. Loh kok bisa? Nah, yang bangga siapanya? Ayo, yang bangga siapanya? Nah itu jahat. Coba kamu yang pakai sendiri. Hanya karena supaya dilihat, wih anakmu cantik ya, aduh anakmu cakep ya. Anak kok bisa ngomong, gatal mah gitu loh ngomongnya. Nggak enak. Artinya anak kecil itu nggak ngerti kemewahan. Betul? Anak kecil nggak ngerti barang bermerek. Maka itu kenapa kalau anak-anak kita ajak pesta, pestanya masih rame, meriah, wah pokoknya makanan, permennya, hiasannya ribet lah. Kalau mereka sudah bosan dengan baju itu, pulang mah, pulang. Logika kita kalau pulang ngantuk tidur, sampai rumah ngapain? Main lagi. Copot semuanya, hanya pakai kolor aja. Itu yang mereka cari. Maka itu jangan jahat kepada anak-anak. Belikan pakaian pesta yang mahal-mahal. Ayo buktikan. Saya suka meneliti hal-hal seperti itu. Ternyata hanya ada 2 hal yang menyebabkan orang gede bisa tidur pakai pakaian pesta. 1 mayat, 2 orang mabuk. Dah itu saja. Secara normal nggak ada orang tidur pakai pakaian pesta kalau dia nggak mabuk. Jawab betul tidak? Nah itulah bukti bahwa hidup ini 2 dimensi. Jangan cuma kelihatan cantik, cakep luarnya.
Kan kita sering dengar orang berkata begitu ya. Jangan lihat penampilannya, lihat batinnya. Nah tapi masalahnya siapa bisa lihat batin orang? Paranormal pun, dukun pun pasti nggak bisa. Setuju ya? Sebab batin itu yang bisa ngelihat adalah diri kita sendiri dan penciptanya, nggak ada yang lain. Maka itu setelah jasmani puas, carilah yang batin ini. Hampiri dia, datang kepada dia. Yang ketiga buat anak kecil, kenapa tangan itu? Saudara, ternyata Tuhan pencipta kita itu sudah memberi sebuah konsep pengertian yang sangat sederhana, tapi ini penting dalam hidup kita. Pernah dengar kata hidup itu perlu pegangan? Pernah dengar kata itu? Biasanya kalau orang berkata hidup itu perlu pegangan, yang dimaksud apa? Jangan bilang megang duit, enggak loh, enggak. Atau megang ATM, enggak. Megang apa? Biasanya arti kata itu Tuhan pasti. Betul enggak? Kamu harus punya pegangan, itu Tuhan. Nah itu konsep yang ketiga. Semua bayi kalau lagi tidur, lagi santai, enggak pernah tangannya terbuka, selalu genggam. Pernah neliti enggak itu? Kenapa semua bayi selalu genggam? Karena itu rasa aman. Ada yang dia pegang. Nah Tuhan sendiri hadir untuk bayi itu. Jelas sampai di sini ya? Nah sekarang saya akan masuk. Karakter itu menurun tidak dari orang tua? Saya tahu jawaban rekan-rekan, tapi saya ingin tanya. Menurut rekan-rekan semua, karakter itu menurun nggak dari orang tua? Ayo jawab, menurun atau tidak? Iya, itu jawaban universal. Tapi faktanya tidak. Dari mana? Tahun 78 saya dihadapkan pada satu masalah karakter ini. Orang berkata, saya pun dulu berpendapat begitu, karakter menurun dari orang tua. Ternyata tidak. Yuk kita buktikan. Yang bersaudara kandung lebih dari 2, jadi bisa 3, bisa 4. Kalau satu nggak bisa dibandingkan 2, oke lah. Menurut saudara 2 atau 3 atau lebih saudara kandung, karakternya sama atau beda? Nah, kenapa bilang nurun? Nggak nurun. Betul? Kalau nurun 2, 3, 4 atau lebih sama semua. Ternyata tidak. Mengapa? Ada banyak orang tua ketika lagi marah pada salah satu anaknya atau 2, kamu itu nurun siapa? Pernah dengar kalimat itu? Karena papa mamanya bingung. Dari kami gak ada yang kayak kamu dari mana ini? Nah dari situ karakter itu muncul. Ternyata dari kecil, dari bayi. Saya menemukan ada seorang bernama Yesaya. Dia menuliskan, ternyata karakter manusia itu dibentuk dari 2 masa. 1 zaman purbakala, 2 hal-hal yang dahulu. Itu penulisan Yesaya ini. Saya mikir, zaman purbakala itu kapan? Akhirnya waktu saya mempelajari itu, selama kita masih dalam kandungan ibu, apa yang dirasakan oleh perasaan ibu, itu yang jadi karakter anak itu. Siapa pernah dengar cerita ini? Seorang istri lagi mengandung, tapi suaminya nyakiti dia, entah dengan cara apa, sehingga si ibu ini benci, sakit hati pada bapaknya anak ini, yaitu suaminya. Anak ini lahir nggak suka bapaknya. Pernah dengar ada kasus seperti itu? Bagaimana bisa? Kenal aja tidak, kok tetap bisa nggak suka? Nah inilah masa purbakala. Maka itu karakter ini bukan buatan Tuhan, bukan turunan orang tua, tapi keadaan yang membentuk. Anak pertama ini cucu pertama juga buat kakek nenek dari 2 pihak. Berarti ibu ini dimanja enggak? Baik oleh suaminya, baik oleh orang tuanya, baik oleh mertuanya. Dimanja tidak? Wah, minta apa saja dituruti. Percayalah, waktu bayi ini lahir, dia pasti sanguin. Wah, ceria, ramai orangnya. Karena itu suasana hati ibu waktu mengandung dia. Saya beri contoh yang agak ekstrim. Maaf, anak kedua dalam kandungan ternyata bermasalah.
Si ibu pendarahan gak berhenti-berhenti. Dokter memvonis, wah bahaya ini, bisa keguguran. Maaf, lebih jelek lagi, suami selingkuh, mertua nuduh. Stres gak ibu ini? Ya, ringkas saja, percaya akan lahir pribadi yang melankolis. Padahal dari ayah yang sama dan dari ibu yang sama. Begitu lahir. Nah, ini hal yang kedua yang ditulis oleh Yesaya ini, hal-hal yang dahulu. Suasana rumah tangga ketika bayi ini lahir, itulah yang akan terserap jadi karakter. Anak pertama dilahirkan, suasana keluarga aman, bahagia, harmonis. Tapi waktu anak kedua lahir, entah masalah apa, ayah ibu hampir tiap hari ribut. Ini stres gak? Siapa pernah meneliti ketika orang tua tidak bertengkar dengan suara, tapi ayah ibu lagi saling jengkel, maka bayi ini malam pasti gelisah. Betul? Orang-orang tua dulu bilang, oh ini kembung, terus kasih minyak telon. Setelah saya teliti, ternyata kembung itu bapak ibunya. Maka itu anak ini tertekan. Jadi artinya anak-anak itu menyerap habis suasana ayah ibunya. Ayah ibu yang resah, walaupun anak ini, bayi ini cukup makan, cukup pakai, mainan luar biasa, maka gelisah akan muncul di jiwanya. Nah, kenapa ada orang, maaf, setelah gede sering gak bisa tidur, insomnia? Itu kami teliti, ternyata ini terbawa dari masih bayi. Orang tua yang gelisah karena ribut membuat bayinya gelisah, sulit tidur waktu malam, dan itu terbawa sampai dia gede. Maka itu ketika saya nangani orang-orang insomnia, saya mulai meruntut, ingat gak waktu masih kecil? 90 sekian persen jawabannya iya, ayah ibu sering bertengkar. Nah itu dia. Jadi dari bayi saya terlatih gak bisa tidur, walaupun orang tuanya orang kaya. Maka mereka mempersiapkan masa depan anak-anak, diberikan asuransi, biaya sampai kuliah sudah cukup, padahal baru TK. Ada tuh orang tua seperti itu, dicarikan sekolah yang termahal, panggilkan guru les yang paling hebat. Tapi kalau orang tua rajin bertengkar, anak ini bisa pandai atau tidak? Jawab, bisa pandai tidak? Nggak bisa, karena tegang. Biasanya orang tua bertengkarnya malam atau pagi atau siang atau sore. Jangan sampai pagi sampai sore, nggak kerja dong dia bertengkar terus. Bertengkarnya biasanya orang tua itu kapan? Biasanya malam. Nah, anak-anak yang dari kecil sudah kenal orang tua rajin bertengkar, anak itu pasti insomnia. Karena tiap kali mau tidur mikir apa? Mereka ribut lagi gak ya? Walaupun malam itu orang tua tidak ribut, tapi sudah terbawa. Nah, anak yang gak bisa, kurang tidur malam, paginya bangun bagaimana? Lelah. Ke sekolah tidur, dimarahi oleh guru, stresnya double. Di rumah salah, di sekolah salah. Kasihan anak-anak seperti itu. Nah rekan-rekan, kalau tadi Pak Wijaya mengatakan tentang saya, bahwa orang serusak apapun, kalau itu hadir di hidup saya bisa mengubahnya karena anugerah dan kasih Tuhan. Gara-gara konsep ini, semua manusia yang sekarang kita lihat sekarang ini, itu adalah hasil masa lalu. Sehingga artinya kita tidak bisa menyalahkan yang kelihatan sekarang, karena bukan ini masalahnya. Masalahnya pada sumbernya dulu. Nah, jadi bapak-bapak pemimpin, Pak Teguh, Pak Wijaya, Ibu Tres, supaya nggak stres lagi ngadepin ini, terimalah rekan-rekan ini dengan melihat masa lalunya. Seorang pemimpin dari Kalapa Gading, namanya Yakub Nahweh, pernah bicara gini, saya setuju. Mana lebih mudah, ngurus orang atau ngurus orang hutan?
Waktu saya ditanya itu saya geli juga. Ayo menurut saudara mana lebih mudah? Sama orangnya toh. Mana lebih mudah? Ngurus orang atau ngurus orang hutan? Iya. Ngurus orang hutan cuma perlu 2 alat. Tongkat dan pisang, selesai. Ngurus orang, aduh, dengan 1001 karakter. Nah, kalau kita bisa melihat ke masa lalu setiap orang itu, dan kita mulai bimbing pelan-pelan. Saudara pernah ketemu ada orang yang kasar, suka bentak-bentak? Ada toh? Nah, jangan salahkan dia. Pasti waktu masih kecil, ayah ibunya suka bentak-bentak juga. Karena apa? Manusia ini peniru. Binatang bukan peniru. Kalau tadi kita sudah belajar tentang binatang yang tidak pernah ingin apa-apa kecuali makan. Maka itu, mereka perlu ATM gak sih? Udah cuma tanya kok. Mereka perlu ATM gak? Enggak, kantong aja gak punya. Mau taruh mana? Artinya buat mereka asal makan selesai. Tapi manusia tidak. Nah, yang kedua, bedanya kita dengan mereka. Mereka itu bukan peniru. Kita ini peniru. Artinya, jangan coba-coba sok ngajar anak ikan berenang, ngajar anak burung terbang. Itu orang nganggur. Setuju? Binatang itu insting, otomatis. Maka itu lihat 99% binatang itu begitu lahir procot, orang Jawa bilang, langsung lari dan bisa makan. Coba anak orang asuh didik sampai umur 5 tahun, jangan suruh ngaduk susu sendiri. Ini orang tuanya terlalu itu. Lo betul tidak? 5 tahun anak itu jangan suruh ngaduk susu. Bisa kesiram air panas. Nah, binatang itu seperti itu. Contoh lain, kalau ada di antara rekan-rekan punya sebutir telur bebek, ditetaskan, lahir anak bebek. Ternyata di daerah rumah saudara tinggal tidak ada orang yang punya bebek, tapi peternakan ayam. Pertanyaan saya, sejak bebek ini netas, tidak pernah ketemu bebek yang lain, tapi kumpul ribuan ayam. Tiap hari loh. Dia tetap bebek atau jadi ayam? Jadi ayam. Siapa yang jadi ayam? Loh, nggak apa-apa, ayo kita mikir. Ayo, dia tetap bebek atau jadi ayam? Tetap bebek, sudah. Enggak terpengaruh. Betul bukan? Hebat bukan? Itulah binatang. Ada di antara kita rekan-rekan punya sapi seekor. Ya, begitu lahir induknya langsung mati. Tapi di sekitar rumah kita nggak ada orang punya sapi, tapi itu peternakan kuda. Jadi seekor sapi ini dari lahir nggak pernah ketemu sapi yang lain, tapi kuda semuanya. Terpengaruh jadi kuda? Ayo, terpengaruh jadi kuda? Tidak. Satu anak orang keluarga baik-baik, satu, kumpulkan 5 pecandu narkoba, jadi apa ini anak? Ngerti ya? Nah, itu manusia. Jadi apa yang terjadi dengan kita hari ini itu bentukan masa lalu. Seharusnya semua pernikahan supaya tidak berujung perceraian pakai hukum ini. Kenali latar belakang suami kita, kenali latar belakang istri kita, dan saling tahu. Maka nggak akan ada masalah. Siapa yang ngikuti di YouTube, di sosial media minggu terakhir ini, saya tiba-tiba aja kelihatan ada seorang istri yang nggak mau dimadu, nggak mau poligami, ngikutin nggak? Kaget, sudah ratusan ribu yang ngikutin. Nggak perlu ada masalah dalam rumah tangga kalau masing-masing kita menyadari latar belakangku ini seperti ini. Ingat kasus orang yang bunuh anak umur 9 tahun ini? Ya toh, kenapa itu terjadi? Dalam pengakuannya psikolog menolong itu karena usia 7 tahun dia pernah dicabuli, dan itu membekas di hidupnya. Itulah manusia. Maka dalam hidup pergaulan kita nggak perlu bermasalah
dengan siapapun juga, kalau kita menyadari bahwa aku pun punya latar belakang yang belum tentu baik, sehingga ketika kita melihat kelemahan, kekurangan, bahkan kejahatan, kekurangan ajaran rekan kita yang lain, maka bukan antipati, bukan tembok yang kita bangun untuk ngomong ketemu, bukan. Salah satu konsep yang Tuhan ajarkan kepada saya bisa menerima semua orang. Ini konsep yang saya tanya kepada banyak rekan, mereka nggak memiliki. Buat saya, makin aneh dan makin rusak seseorang itu, saya makin suka untuk ketemu dia dan kumpul dia. Nah, sampai ada orang tanya, jadi yang aneh itu siapa sebetulnya? Karena secara wajar mana ada orang mau. Begini konsep saya nggak perlu kuliah di fakultas psikologi, karena ada dosen-dosen psikologi gratis di sekitar saya. Siapa itu? Siapa dosen gratis tadi? Ya orang-orang aneh tadi itu. Saya bisa mempelajari apa yang terjadi dengan kamu waktu kamu masih kecil dulu. Bagaimana waktu cerita-cerita yang kamu dengar waktu kamu masih dalam kandungan ibumu. Jadi saya belajar banyak dengan orang-orang yang aneh itu. Ketika banyak orang yang merasa aneh, dia gak bisa kumpul yang lain, dan mereka cerita, kenapa saya kalau kumpul orang bahasa koden ya, koden itu bisa. Ya karena saya mau terima dia apa adanya. Sebagaimana Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Waktu kita datang kepada Tuhan minta ampun, bertobat, ada nggak Tuhan berkata gini, oke Daniel, aku terima pertobatanmu, tapi percobaan 3 bulan ya. Begitu Tuhan menerima kita manusia bejat ini? Tidak. Dia maha pengampun, dia maha murah. Nah seperti itu kita harus berlaku untuk orang lain. Jadi sekarang kita tahu dari mana asal karakter. Dari masa lalu yang terjadi di hati ibu kita waktu mengandung kita, dan lingkungan kita dalam keluarga. Manusia terdiri dari berapa dimensi? 2. Apa dan apa? Lahir dan batin. Nah, mulai hari ini seimbangkan untuk memuaskan 2 bagian ini. Kalau ini seimbang, hidup itu luar biasa. Salah satu konsep hukum alam yang kita harus setuju, di alam ini ada keseimbangan gak? Betul tuh? Nah, hukum alam yang paling tinggi adalah keseimbangan. Tapi kenapa iklim jadi berubah sampai ada global warming? Terjadi ketidakseimbangan. Siapa yang membuat alam gak seimbang? Manusia, bukan binatang. Justru binatang itu lebih kenal ekosistem. Binatang itu lebih taat pada hukum alam daripada manusia. Yesaya pun pernah mengatakan itu. Dan ini yang luar biasa. Sama, kalau hidup kita tidak seimbang, terjadi kekacauan. Kesehatan, nanti di sesi berikut akan ngomong soal kesehatan. Karena kesuksesan harus berjalan seimbang dengan kesehatan. Setuju tidak? Untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau sering migrain, sering sakit mah? Bagaimana? Nggak seimbang. Semua harus seimbang dalam hidup ini. Karena Tuhan mengajarkan keseimbangan dalam aturan alam. Makanan-makanan perlu seimbang juga antara yang asam dan yang basah, ya, yang alkalin dan yang asam. Harus ada keseimbangan untuk semuanya itu. Siapa yang pagi-pagi rajin makan nasi goreng harus berubah mulai hari ini. Karena tubuh kita itu tidak pernah diciptakan untuk mencerna lemak. Maka itu saya ngeri lihat bangsa Indonesia ini hanya untuk cepat, murah, makanan gorengan pagi, gorengan siang, gorengan malam, gorengan. Sore itu penyakitnya akan numpuk. Kenapa kalau menunjuk seseorang? Serius saudara, itu merusak tubuh. Dulu saya nggak ngerti kenapa orang-orang tua berkata gini, hei, kalau pagi sarapan nasi goreng bisa ngantuk loh bawaannya. Ternyata secara medis betul. Ya lagi sekali, tubuh kita tidak diciptakan untuk memecah lemak. Maka itu begitu pagi-pagi diisi gorengan, minyak, kerja tubuh ini berat.
maka itu jadi ngantuk bawaannya. Ibu-ibu, jangan membiasakan untuk praktis dan cepat memberi makan anak goreng. Memang gorengan itu cepat plung-plung jadi, tapi itu merusak. Semua orang yang menghindari lemak, ya nggak harus total ya, ada lemak yang baik sebabnya, maka orang itu akan menjauhi apotek dan menjauhi dokter. Lemak itu jahat untuk tubuh. Maka itu ibu-ibu, mulailah apa-apa direbus atau dikukus. Biasakan anak-anak kita seperti itu, pasti mereka sehat. Ya repot dikit lah, karena perlu waktu bungkusnya, apanya, waduh nunggu air mendidih, tapi itu sehat. Nah ini untuk kesehatan dikit saja, supaya kita tahu. Karena orang yang sering lemak ini, sakit ini, kerja pun nggak produktif, tapi gaji minta naik terus. Ya stres yang punya perusahaan. Nah bagaimana mau produktif? Tanggal 1 sakit kepala, tanggal 2 sakit gigi, tanggal 3 sakit jantung, tanggal 4 sakit mah, terus. Nah itu termasuk bagian dari karakter kita juga, harus kita ubah. Oke? Jadi tahu ya, balance, seimbang. Yang dipuaskan nggak cuma yang lahiriah, tapi yang batinnya juga. Entah dengan cara apa, silakan, asal dengan cara yang salah saja, cari yang tidak-tidak. Pasti jadi orang sukses semuanya. Oke, kita selesai di sesi ini. Suatu hari, ibu, bapak, saudara-saudara semua harus punya konsep. Sederhana sekali, tapi konsep itu akan memberi dorongan dan semangat untuk bisa mencapai suatu kemajuan. Konsepnya begini: jangan pernah berpikir menjadi karyawan seumur hidup. Setuju nggak saya ngomongin? Betapa bodohnya, maaf saya pakai kata kasar, betapa bodohnya seorang karyawan. Kalau di benaknya konsepnya begitu, ya udahlah, aku akan mengabdi di perusahaan ini sampai aku mati nanti. Wah repot kalau sampai mati. Maaf, itu salah. Milikilah sebuah konsep di benak ini, kecil saja, nggak besar. Komponen yang menyimpan konsep itu kita pun nggak tahu bentuknya seperti apa. Dia ada di bagian mana dari pikiran kita nggak tahu. Tapi itu ada, yaitu konsep. Aku tidak boleh terus-menerus menjadi karyawan. Dalam hati masing-masing menjawab, siapa yang ada di dua perusahaan ini yang sudah punya konsep itu? Nggak boleh. Nah, untuk memiliki konsep itu, sadari satu hal yang sederhana. Hidup ini maju atau mundur? Hidup ini pasif atau aktif? Hidup ini berkembang atau mandek? Ngerti ya pertanyaannya? Loh, saya tanya, tahu pertanyaannya? Jadi hidup ini bagaimana? Aktif, berkembang, maju. Hidup yang statis itu namanya monumen, tidak bisa dikembangkan apa-apa lagi. Nah, sebagai karyawan, tadi waktu saya mendengar penjelasan Pak Wijaya, wah ini luar biasa. Kalau saya berkata betapa untungnya kalau waktu itu saya bisa bekerja di perusahaan ini, karena pimpinan dan pemilik perusahaan ini memikirkan tidak hanya tenaga, skill, keahlian saudara yang akan memajukan perusahaan ini, tapi sebaliknya, para pimpinan di perusahaan di mana saudara bekerja memikirkan kemajuan hidup saudara semua. Itu kan hebat, bukan? Dengan mengorbankan hari Senin untuk kumpul di sini, walaupun tidak semua bisa hadir. Saya dengar yang dari Surabaya juga bisa dihadirkan di Jakarta. Pernah nggak terpikir seharusnya perusahaan rugi berapa dengan mandeknya berapa jam ini? Betul tidak saya pikir itu? Kalau saya punya perusahaan aja, saya akan mikir di hari Senin. Pertama Pak Wijaya ngubungi saya, bilang, apa nggak keliru hari Senin kan hari kerja? Maksud saya, ini akan rugi berapa karena mandek. Tapi pemimpin dan pemilik perusahaan di mana saudara bekerja itu memikirkan masa depan saudara semua.
Setuju kalau ini? Sehingga kalau ada di antara ibu bapak saudara merasa terpaksa untuk hadir di sini hari ini, kata terpaksa itu singkirkan dulu. Ternyata ada maksud yang jauh lebih indah yang Tuhan siapkan lewat acara ini untuk masa depan kita semua. Saya akan mulai dengan 3 hal dulu, ya. Yang tadi sebagai pendahuluan simpan. Saya mulai dalam 3 hal dulu. Seorang bernama Paulus pernah menuliskan sebuah tulisan yang luar biasa, bahwa yang disebut manusia itu punya 2 dimensi kehidupan. Saya ulangi, tulisan ini ditulis pada awal abad yang pertama Masehi. Sebelum dia tidak ada yang pernah menulis bahwa manusia itu terdiri dari 2 dimensi. Satu dimensi fisik, kalau bahasa spiritual namanya lahiriah, fisik. 2 dimensi batin, spiritual. Nah, kalau setiap manusia selalu menyadari bahwa ada 2 dimensi ini dalam hidupnya, maka kita jamin manusia itu gak akan jadi jahat, gak akan jadi koruptor, gak akan berlaku tidak adil, tidak akan jadi pencuri, perampok. Tidak. Kalau manusia menyadari 2 dimensi ini. Nah, selama manusia tidak pernah menyadari ada 2 dimensi ini dalam hidupnya, maka saya tanya dulu kepada semua rekan-rekan yang hadir hari ini, selama manusia belum tahu bahwa dia adalah 2 dimensi dalam hidupnya, yaitu lahiriah, fisik, dan batinia atau spiritual. Pertanyaan saya minta rekan-rekan menjawab. Maka manusia akan lebih menitik beratkan, diurus, dijaga, dirawat dimensi yang mananya? Lahir. Karena tidak mengerti ada dimensi yang kedua dalam hidupnya. Nah, ternyata manusia yang tidak bisa mengerti ada 2 dimensi dalam hidupnya, mereka pasti jahat. Maaf, saya tidak menghakimi berkata jahat, karena ini faktanya. Dimensi lahir, ya, itu dibuat oleh Tuhan pencipta kita dari mana? Ngerti pertanyaannya? Dari mana dan dari apa? Ayo jawab. Fisik kita, lahiriah kita dibuat oleh pencipta kita dari mana dan dari bahan apa? Ayo gak usah ragu-ragu. Kita diskusi seseneng kalau interaktif. Dari tanah. Dari tanah. Yang lain setuju dengan Pak Teguh? Nah, karena yang lahir ini dibuat dari tanah, maka yang bisa memuaskan yang lahiriah harus dari tanah. Dimulai dari makanan. Ada enggak orang berbuat gini, terus dapat nasi nangkap dari udara? Ngerti ilustrasi ini? Ada tidak? Tidak ada. Semua kebutuhan perut kita itu ternyata dari tanah. Sebab memang fisik ini dari situ. Walaupun sampai hari ini di Papua masih ada orang yang telanjang, hanya pakai kotek kanan saling saja, ya. Iya, saya harus cerita ini. Dari kemana sampai tadi saya tuh bingung. Tim kami yang di Wamena lagi kesulitan. Saudara, kemarin pagi bensin di Wamena itu masih bisa didapat dengan harga 1 liter premium Rp150.000. Saya hampir gak percaya. Sore saya dapat kabar 150.000 pun tidak ada barangnya. Nah, kami punya sekolah yang harus pakai listrik, genset karena komputer. Wah, kami panik. Sampai tadi ini sebelum nyampe ke ruang seminar ini, saya ngecek ke sana, nggak ada solusi. Jadi kalian bagaimana? Ya saya tunggu sampai ada pasokan. Nah, untuk ke Wamena semua harus pakai pesawat dari Sentani. Saudara bisa bayangkan, di daerah-daerah Wamena itu semen 1 sak paling murah itu 1 juta, paling murah. Belum lagi aku sampai ke kampung-kampungnya, wah bisa sampai 2 juta 1 sak. Nah, di situ jahatnya
korupsinya makin gede korupsinya. Karena semua proyek pemerintah di markup begitu tinggi. Nah, ini contoh. Ya, saya kembalikan. Jadi ketika perut kita merasa lapar, maka yang bisa memuaskan adalah semua makanan dari tanah. Kita harus pakai baju, bukan? Ada sandang. Semua bahan baju, bahan kain, diambilnya dari mana? Dari tanah. Oke? Terus kita berkembang. Hidup masih perlu yang lain, sepatu, jam tangan, aksesoris, baik yang asli maupun yang imitasi. Arti aksesoris ya, gelang, cincin, semuanya itu dari mana bahan-bahan itu? Dari tanah. Sepatu dari kulit binatang. Binatang hidupnya dari TV, laptop, tablet, mobil. Itu kan kebutuhan. Ya, walaupun bukan primer. Dari mana bahan-bahan untuk membuat itu? Mikir dari mana? Dari tanah. Jadi seluruh yang kita butuhkan untuk satu badan ini saja